lagi dengan rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan metodologi penelitian, yakni materi kita yang selanjutnya ini adalah tentang hakikat dari penelitian. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan terkait dengan sebenarnya penelitian itu apa ya dalam konsep ilmiah dan juga keilmuan. Dan yang kedua ya, saya juga akan menjelaskan terkait dengan penelitian-penelitian jenis apa saja yang biasanya dilakukan. Dan ya tentunya dari semua jenis penelitian yang ada, kira-kira ya untuk bidang ilmu kita, manajemen, itu penelitian seperti apa yang biasanya dilakukan. Oke, nah yang pertama, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya penelitian itu apa, ya. Dan tentunya penelitian yang kita lakukan di dalam meneliti tugas akhir contohnya ataupun skripsi, ini adalah penelitian yang sifatnya ilmiah. Nah, kalau kita bicara masalah ilmiah ini artinya ilmu, ya. Suatu ilmu ya yang memang betul-betul teruji. Ya, makanya dia dikatakan ilmiah. Nah, sedangkan penelitian ini sebenarnya artinya luas sekali. Secara umumnya saja penelitian itu misalkan ya kita di dalam kehidupan menemukan suatu kejanggalan ya ataupun suatu masalah dalam kehidupan ataupun suatu fenomena kejadian ya yang menarik kita ya untuk mencari tahu tentang kejadian tersebut. Sebenarnya secara umum saja ya jika kita dalam kehidupan menemukan fenomena seperti itu kita sudah melakukan yang namanya penelitian ya. Tetapi penelitian yang seperti ini masih dalam artian penelitian non ilmiah ya, karena dia hanya didasarkan kepada hal yang ketidaksengajaan ya, penemuannya atas dasar ketidaksengajaan, pemecahan masalahnya atas dasar ketidaksengajaan dan segala macamnya. Nah, penelitian yang seperti ini konsepnya masih penelitian yang sifatnya non ilmiah. Nah, sedangkan yang harus kita lakukan saat ini adalah penelitian yang sifatnya ilmiah. Nah, jadi penelitian yang sifatnya ilmiah berdasarkan pengertian ini dikatakan bahwa penelitian tersebut merupakan pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif. Ya, dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan juga kokoh. Artinya ya penelitian ilmiah ketika ada satu fenomena, ada satu kejadian yang ingin dicarikan solusi ataupun jalan keluarnya, ini prosesnya ya menggunakan satu alur pekerjaan ilmiah ya berdasarkan pengertian ini. Yang mana tujuannya adalah mengungkap rahasia bidang ilmu ya. Tentunya satu fenomena yang terjadi tadi dasarnya adalah bidang ilmu ya yang secara objektif. Tentulah penelitian harus secara objektif ya, karena memang tidak boleh ada seperti ketidakadilan dan segala macamnya atau unsur-unsur yang atas kepentingan sendiri yang mempengaruhi penelitian tersebut, tidak boleh. Jadi penelitian ini sifatnya harus objektif. Nah, didukung dan juga dibentengi dengan bukti-bukti yang lengkap serta kokoh. Nah, jadi ini merupakan satu penelitian. Nah, untuk itu ya, berpikir ilmiah ini juga ada alurnya. Ya, makanya alur dari berpikir ilmiah dalam membuat satu konsep penelitian ini dasarnya adalah skeptik. Nah, apa itu skeptik? Skeptik ini yang tadi ya, keingintahuan ya yang membuat pola pikir manusia ataupun peneliti itu berubah untuk mencari tahu. Ketika dia ingin mencari tahu, masuklah dia ke tahapan berikutnya, yakni analitik. Makanya di dalam ilmiah itu bukan dasar ketidaksengajaan, tetapi atas dasar analitik atau analisa. Ya, nah yang terakhir ketika ada analisa, ya, di sini fungsi kritik, ya, fungsi kritik di sini muncul hasil analisa dan segala macamnya tadi akan dikritik lagi oleh keilmuan, ya, oleh keilmuan. Kita yang meneliti dasarnya adalah keilmuan. Nah, ini adalah berpikir ilmiah. Nah, selanjutnya lagi cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, ya. Yang pertama tentunya harus sistematis. Makanya teman-teman ya di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini akan diajarkan bagaimana alur ya pembuatan penelitian ilmiah mulai dari awal ya pembentukan suatu fenomena dan segala macamnya, risetnya dan segala macamnya hingga akhir kritik terhadap
temuan dan segala macamnya. Nah, yang kedua adalah rasional, ya tentu rasional, akal sehat. Jadi dalam membuat satu penelitian ini dasarnya adalah akal sehat. Nah, yang ketiga adalah empiris. Empiris ini adalah bukti-bukti. Nah, jadi satu penelitian itu harus disertai dengan bukti. Jadi tidak bisa bicara begitu saja. Makanya saya PR-kan kemarin ke teman-teman semuanya bahwa Anda harus menyiapkan perusahaan yang disertai dengan data-data dari satu perusahaan tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri keilmuan ya untuk suatu penelitian ilmiah. Oke, nah sekarang kita masuk ke macam-macam penelitian yang ada ya. Penelitian yang biasa dilakukan oleh banyak peneliti dan juga akademisi. Jadi kawan-kawan ini disebutnya akademisi di sini. Nah, untuk penelitian yang pertama ini adalah penelitian historis. Penelitian historis, kalau kita bicara masalah history tentu ini kaitannya dengan sejarah. Jadi ya, penelitian historis ini katanya membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan juga objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Nah, biasanya penelitian ini kaitannya adalah tentang sejarah ya. Orang-orang sejarah ya yang biasanya meneliti tentang itu mungkin di sini pada bidang ilmu sosiologi ya, pada bidang ilmu politik ya dan segala macam. Yang mana saya kasih contoh misalkan begini. Penelitian historis ini salah satu contohnya adalah penelitian terkait dengan sejarah Indonesia misalkan ya. Sejarah Indonesia ya pada era Soekarno dan segala macam itu seperti apa. Nah, itu dikaji ulang ya, data-datanya diambil ulang ya, dievaluasi kembali kebenarannya dan segala macam dengan mengumpulkan bukti-bukti itu bukan cuma satu tetapi lebih dari beberapa bukti ya, diverifikasi katanya ya, serta disintesiskan dari bukti-bukti tadi, sintesa, artinya nanti hasil dari sintesa akan membentuk satu kesimpulan benar atau tidak. Makanya kalau teman-teman lihat ya, banyak juga sejarah-sejarah, fakta-fakta sejarah itu yang pros dan juga kontras ya. Kalau yang kontras ini kadang-kadang ada peneliti-peneliti baru yang menemukan penelitian terkait dengan bahwa wah ini sejarahnya ternyata tidak seperti ini dan segala macamnya. Nah, ini merupakan part dari penelitian historis. Nah, yang kedua ya, jika kita lihat di sini adalah penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif di sini katanya bertujuan membuat pencanderaan ataupun deskripsi secara sistematis, fluktual, dan akurat mengenai fakta-fakta pada masa sekarang. Nah, jadi kalau untuk penelitian deskriptif ini juga umum digunakan ya, banyak juga yang menggunakan penelitian deskriptif karena ini hanya mendeskripsikan ya secara sistematis, secara faktual dan juga akurat. Deskriptif ini biasanya penelitian juga berdasarkan data terkait dengan fakta-fakta yang ada pada masa sekarang. Jadi misal mengumpulkan bukti ya, mengumpulkan bukti yang ada di dalam satu objek penelitian ya, yang selanjutnya dideskriptifkan. Artinya diceritakan ya bukti-buktinya secara sistematis, faktual dan juga akurat. Nah, ini adalah penelitian deskriptif. Makanya penelitian deskriptif ini biasanya tidak terlalu memerlukan analisa statistik yang dalam ya, tetapi dia memerlukan analisa ya melalui naratif ya dan juga secara teoritis ya yang lebih dalam di sana. Ini adalah penelitian deskriptif. Nah, untuk yang ketiga adalah penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan adalah bertujuan menyelidiki pola ataupun perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Nah, untuk penelitian perkembangan sendiri, ini sebenarnya penelitian pengembangan adalah penelitian yang dikembangkan dari peneliti sebelumnya. Nah, jadi makanya di sini ada pertumbuhan. Ya, ada pertumbuhan dari suatu penelitian yang dikembangkan. Nah, ini adalah penelitian pengembangan. Nah, yang selanjutnya adalah penelitian kasus dan juga penelitian lapangan. Di sini katanya bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang, termasuk interaksinya suatu unit sosial. Nah, jadi kalau untuk penelitian kasus ya, ini memang ada suatu kejadian di
satu objek ya sosial ya, dan juga di sini ya dikaji latar belakangnya ya dan juga keadaannya. Nah, biasanya kalau untuk penelitian kasus dan juga penelitian lapangan ini sifatnya lebih ke kualitatif ya, mencari informan, kita wawancara ya, kita lihat bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan dan segala macamnya. Nah, itu nanti akan kita narasikan di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, yang selanjutnya lagi ada yang namanya penelitian korelasional. Kalau korelasionalnya adalah bertujuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Nah, kalau untuk korelasi ini hubungan ya, jadi untuk mengkaji hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Kalau di sini boleh dikatakan variabel dengan variabel yang lain, misalkan si A. Apakah si A ini memiliki hubungan dengan si B? Misalkan faktor hutang ya, hutang bank ya. Apakah hutang bank ini memiliki hubungan ya, hubungan yang erat dengan profitabilitas? Nah, ini adalah penelitian korelasional. Nah, yang selanjutnya adalah penelitian kausal komparatif, yang di sini bertujuan menyelidiki bukti hubungan sebab akibat dengan cara. Nah, berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat dan segala macam. Nah, ini ya kausal komparatif ini lebih dalamnya dari penelitian yang sebelumnya, yakni penelitian korelasi. Nah, jika tadi korelasi ya hutang bank ya berhubungan dengan profitabilitas, ada hubungannya ya. Yang berhubungan belum tentu bisa mempengaruhi ya. Hutang bank memang berhubungan dengan profit, tetapi benarkah ya hutang bank yang tinggi akan mempengaruhi rendahnya profit? Ya, hutang perusahaan akan mempengaruhi rendahnya profit, atau hutang perusahaan yang kecil akan mempengaruhi tingginya profit. Nah, dalamnya hal itu lagi itu akan dikaji di dalam suatu penelitian kausal komparatif. Nah, ini adalah penelitian untuk sebab akibat. Nah, yang selanjutnya adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini biasanya digunakan di dalam dunia pendidikan, ya, yakni di sini bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual lain. Jadi kalau penelitian tindakan ini memang secara langsung, ya, contohnya penelitian tindakan kelas, pengembangan sistem pembelajaran berbasis masalah dan segala macam. Nah, itu tidak bisa dilakukan jika guru tidak langsung mempraktekkan ya penelitian tersebut kepada mahasiswa di kelas. Nah, setelah dia mempraktekkan ya, diamati dan segala macamnya, dibuatkan penelitian, itulah yang namanya penelitian tindakan. Oke, ya. Nah, dari semua penelitian yang telah dijelaskan tadi, ya, teman-teman di sini nantinya ke depannya dalam membuat tugas akhir dan juga skripsi akan memfokuskan skripsinya ke dalam, ya, 3 jenis penelitian yang telah saya rangkumkan yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif di sini nanti setelah teman-teman semuanya menemukan objek penelitian, ya, objek tersebut akan dicari datanya ya secara aktual dan segala macam. Ketika datanya tersebut sudah didapat ya, maka nanti akan dianalisa secara deskriptif ya. Analisa secara deskriptifnya ya itu biasanya masih terkait dengan analisa secara umum. Misalkan terkait dengan data ya, data profitabilitasnya seperti apa ya, data debt to equity ratio-nya seperti apa. Kalau dalam bidang pemasaran misalkan ya, data terkait dengan kepuasan pelanggannya seperti apa, data terkait dengan pelayanannya seperti apa, kualitasnya dan segala macam. Kalau SDM, data terkait dengan kinerja karyawannya seperti apa dan segala macam. Nah, nanti ya selanjutnya jika kita ingin mengkaji lebih dalam lagi, tentunya kita turunkan ke dalam analisa korelasi.
Analisa korelasi kalau tadi kita hanya mengkaji satu persatu, misalkan kinerjanya saja, ya, di dalam deskriptif. Ya, kalau kinerjanya saja di dalam deskriptif tentu tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Ya, kalau kita tidak mengkaitkan dengan faktornya. Ya, kira-kira faktor apa sih yang berhubungan dengan kinerja? Misalkan saya ambil contoh adalah faktor motivasi, ya. Nah, untuk motivasi ini sendiri, ya tentunya kita harus teliti lagi motivasi yang seperti apa yang akan mempengaruhi kinerja. Diteliti lagi di dalam perusahaannya, di dalam objeknya dan segala macam. Ya, ketika biasanya kawan-kawan korelasi dan juga kausalitas ini saling berhubungan, di mana ya ketika dia berhubungan tentunya biasanya dia akan memberikan pengaruh, atau ketika dia pandai mempengaruhi tentunya dia akan berhubungan. Nah, seperti itu. Jadi, penelitian yang memang akan kita terapkan di dalam manajemen bisnis ya, yang tentunya kalau untuk tahapan S1 di sini ya kami memberikan opsi untuk menjalankan penelitian yang jenisnya kualitatif. Kami memberikan opsi untuk menjalankan penelitian yang jenisnya kuantitatif, artinya yang memang berdasarkan analisa statistik. Karena untuk mahasiswa S1 ya penggunaan nalar berpikir kualitatif itu masih belum sampai, karena penguasaan teori masih belum terlalu dalam. Nah, jadi itu. Untuk analisa kuantitatif ya dasarnya adalah 3 ini tadi yang akan kita kerjakan. Nah, ya. Oke. Nah, untuk materi yang pertama ya saya harap Anda memahami terkait dengan makna penelitian, terkait dengan jenis penelitian dan juga penelitian seperti apa yang akan kita gunakan di dalam lingkup manajemen bisnis ya. Oke, nah selamat mempelajarinya ya. Minggu depan saya akan berikan materi yang lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana membuat dan juga menemukan satu kejadian, fenomena dan juga masalah dalam penelitian. Oke, sekian ya materi dari Ibu. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.